Saya Sanli Paulus Wright. Saya dari Prodi PTOB dan di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan bab 4 yang dimana membahas paparan data dan hasil penelitian. Yang di bagian A deskripsi SMK Negeri 02 Medan. SMK Negeri 02 Medan berlokasi di Jalan STM nomor 12A Setirejo 2, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Pada awalnya berdiri sekolah ini bernama STM Negeri 1 Medan, berdiri tahun 1952 di area 50.000 meter per kubik yang pertama dan tertua di Provinsi Sumatera Utara. Nah, SMK 02 Medan ini memiliki beberapa jurusan untuk penunjang pembelajaran yang ada di sekolah, dan antaranya sebagai berikut. Yang pertama, desain pemodelan dan informasi bangunan. Yang kedua, bisnis properti dan konstruksi. Yang ketiga, pemesinan. Yang keempat, instalasi tenaga listrik. Yang kelima, teknik kendaraan ringan. Dan yang terakhir yaitu teknik sepeda motor. Pada penelitian pengaruh motivasi dan sikap siswa dalam berkomunikasi terhadap praktik kerja lapangan di daerah Kota Medan, yang menjadi objek penelitiannya adalah murid kelas 10 TKR 1 sampai TKR 3 yang berjumlah 84 mahasiswa. Kuesioner disebarkan menggunakan Google Form ke berbagai media sosial. Total kuesioner yang disebar sebanyak 84 kuesioner, dan seluruh kuesioner dapat diolah. Di bagian B, gambaran variabel yang diteliti. Yang pertama, distribusi frekuensi variabel pekerjaan kerja lapangan. Diketahui bahwa dari 84 responden didapatkan penelitian tentang variabel praktek kerja lapangan. Penelitian variabel praktek kerja lapangan secara keseluruhan memiliki rata-rata sebesar 2,84. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa praktek kerja lapangan memiliki kategori penilaian yang sedang. Yang kedua yaitu distribusi frekuensi variabel motivasi. Diketahui bahwa dari 84 responden didapatkan penilaian tentang variabel motivasi berdasarkan nilai rata-rata variabel motivasi secara keseluruhan memiliki nilai rata-rata sebesar 2,82. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa motivasi memiliki kategori penilaian yang sedang. Yang ketiga, distribusi frekuensi variabel komunikasi. Diketahui bahwa dari 84 responden tidak didapatkan penilaian tentang variabel komunikasi. Penelitian variabel komunikasi secara keseluruhan memiliki rata-rata sebesar 3,09. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa komunikasi memiliki kategori penilaian yang sedang. Di bagian C yaitu asumsi klasik regresi. Yang pertama, normalitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual tersebar normal atau tidak. Prosedur uji dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov dengan ketentuan sebagai berikut. H0 residual tersebar normal, H1 residual tidak tersebar normal. Jika nilai A sig dalam kurung P dikurang value lebih besar 0,05, maka H0 atau hipotesis 0 diterima, yang artinya normalitas terpenuhi. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai sig sebesar 0,120 atau lebih besar dari 0,05, maka ketentuan hipotesis 0 diterima, yaitu bahwa asumsi normalitas terpenuhi. Uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini untuk menguji korelasi antara sisaan yang diurutkan menurut waktu atau seperti deret waktu atau ruang atau seperti dalam data cross selection. Dalam konteks regresi, model regresi linear klasik mengasumsikan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam sisaan. Hal ini memperlihatkan bahwa model klasik yang mengasumsikan bahwa unsur sisaan yang berupa dengan pengamatan tingkat dipengaruhi oleh sisaan yang berhubungan dengan pengamatan lain yang manapun. Diketahui nilai uji Durbin-Watson sebesar 1,780 yang terletak antara 1628 dan 2372
maka dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak terdapat autokorelasi telah terpenuhi. Uji multikonilaritas. Cara pengujiannya adalah dengan membandingkan nilai toleransi yang didapat dari perhitungan regresi berganda. Apapun nilai toleransi lebih besar 0,1, maka terjadi multikolinearitas. Berikut hasil pengujian dari masing-masing variabel bebas. Toleransi untuk praktik kerja lapangan adalah 0,569, toleransi untuk motivasi adalah 0,569 juga. Pada hasil pengujian didapat bahwa keseluruhan nilai toleransi lebih besar dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Asumsi-asumsi klasik. Uji multikolinearitas dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan nilai VIF atau disebut dengan variance inflation factor dengan angka 10. Jika nilai VIF lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas. Berikut hasil pengujian masing-masing variabel bebas. VIF untuk praktik kerja lapangan adalah 1,758. VIF untuk motivasi adalah 1,758. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Dengan demikian, uji asumsi tidak adanya multikolinearitas dapat terpenuhi. Yang keempat, uji heterokedastisitas. Prosedur uji dilakukan dengan uji scatter plot. Pengujian kehomogenan ragam sisaan dilandasi pada hipotesis H0 ragam sisaan homogen, H1 ragam sisaan tidak homogen. Dari hasil pengujian tersebut dapat bahwa diagram tampil scatter plot menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedasitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai ragam homogen atau konstan, atau dengan kata lain tidak terdapat gejala heterokedastisitas. 5. Uji linearitas. Untuk menguji linearitas digunakan perhitungan statistik T dengan catatan jika P lebih besar sama dengan 0,05, maka data tersebut dianggap linear, atau jika nilai P lebih kecil 0,05, maka data tersebut tidak linear. Didapatkan nilai P untuk linearitas masing-masing variabel sebagai berikut. Nilai SIG untuk praktik kerja lapangan sebesar 0,19%. Nilai SIG untuk motivasi sebesar 0,443. Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa asumsi linearitas data penelitian ini telah memenuhi syarat karena semua memiliki nilai P lebih besar 0,05. Dengan terpenuhi seluruh asumsi klasik regresi di atas, maka dapat dikatakan model regresi linear berganda yang dilakukan dalam linear ini adalah suatu layak atau tepat, sehingga dapat diambil interpretasi dari hasil analisis regresi berganda yang telah ditemukan. Oke, di bagian D ada analisis regresi linear berganda. Yang pertama, persamaan regresi. Adapun persamaan regresi yang didapatkan adalah Y sama dengan 5,647 ditambah 0,386 X1 tambah 0,542 X2 nya. Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Konstanta atau intercept sebesar 5,647 yang artinya nilai rata-rata kesiapan kerja bernilai sebesar 5,647 jika variabel bebas tidak ada. Kemudian selanjutnya koefisien regresi B1 sebesar 0,386, artinya kesiapan kerja akan meningkat sebesar 0,386 satuan untuk setiap tambahan 1 satuan X1 atau pekerjaan kerja lapangan. Jadi apabila praktik kerja lapangan mengalami pendayaan 1 satuan,
maka kesiapan kerja akan meningkat sebesar 0,386 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan. Koefisien regresi B2 sebesar 0,542, artinya kesiapan kerja akan meningkat sebesar 0,542 satuan untuk setiap tambahan satuan X2-nya atau motivasi. Jadi apabila motivasi mengalami peningkatan satu satuan, maka kesiapan kerja akan meningkat sebesar 0,542 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan. Berdasarkan interpretasi di atas, dapat diketahui bahwa praktik kerja lapangan dan motivasi meningkat, maka akan diikuti peningkatan kesiapan kerja. Oke, selanjutnya ada analisis dilanjutkan yang kedua, koefisien determinasi atau R2. Dari analisis pada yang diperoleh hasil adjusted R2 atau koefisien determinasi sebesar 0,529, yang artinya bahwa 52,9% variabel kesiapan kerja akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu praktek kerja lapangan atau X1 dan motivasi atau X2, sedangkan sisanya 47,1% variabel kesiapan kerja akan dipengaruhi oleh variabel. Selain koefisien determinasi, juga didapatkan koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas, yaitu praktek kerja lapangan, dan motivasi dengan variabel kesiapan kerja. Nilai R atau koefisien korelasi sebesar 0,740. Nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas, yaitu praktek kerja lapangan atau X1 dan motivasi atau X2 dengan kesiapan kerja termasuk dalam kategori kuat karena berada pada selang 0,6 sampai 0,8 variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Oke, selanjutnya itu bagian E, pengujian hipotesis. Yang pertama, hipotesis pertama atau F-test atau bisa dibilang dengan serempak. Pengujian F atau pengujian model digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari analisis regresi signifikan atau tidak. Dengan kata lain, model yang diduga tepat atau sesuai atau tidak. Nah, jika SIG lebih besar 0,05 maka H0 diterima atau H1 ditolak. Jika SIG 0,05 maka H0 ditolak atau H1 diterima. Berdasarkan nilai F hitung sebesar 28,507, dengan F tabel yaitu alpha sama dengan 0,05, dB regresi sama dengan 2 dibanding dB resi 2 sama dengan 47, adalah sebesar 3,195. Karena F hitung lebih besar dari F tabel yaitu 28,507 lebih besar 3,195, atau nilai SIG F 0,00 dikali lebih kecil alpha sama dengan 0,05, maka model analisis regresi adalah signifikan. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel terikat atau kesiapan kerja dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas atau praktik kerja lapangan X1, motivasi X2. Yang kedua, hipotesis 2 atau t-test atau parsial. T-test digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Pengambilan keputusan hipotesis adalah sebagai berikut, yang dimana pertama, jika SIG lebih besar 0,05 maka H0 diterima atau H1 ditolak. Jika SIG lebih kecil 0,05 maka H0 ditolak atau H1 diterima. Pengujian hipotesis pertama, yang dimana H1 tidak sama dengan 0, praktik kerja lapangan memiliki pengaruh signifikan terhadap kesiapan kerja. Hasil t-test antara X1 atau praktik kerja lapangan dan Y atau kesiapan kerja menunjukkan T hitung sama dengan 2,64, sedangkan T tabel yang dimana alpha sama dengan 0,05, dB residual sama dengan 7 adalah sebesar 2,012, karena T hitung lebih besar dari T tabel yaitu 2,604 lebih besar dari 2,012, atau nilai SIG T
0,012 dikali alfa sama dengan 0,05, maka pengaruh X1 atau praktik kerja lapangan terhadap kesiapan kerja adalah signifikan. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesiapan kerja dapat dipengaruhi secara signifikan oleh praktik kerja lapangan, atau disimpulkan bahwa kesiapan kerja dapat dipengaruhi secara signifikan oleh praktik kerja lapangan, atau dengan meningkatkan praktik kerja lapangan maka kesiapan kerja akan mengalami peningkatan secara nyata. Pengujian hipotesis kedua yang dimana H2B tidak sama dengan 0 atau motivasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kesiapan kerja. Hasil tes antara X2 atau motivasi dan Y kesiapan kerja menunjukkan T hitung sama dengan 3,636, sedangkan T tabel dalam kurung alfa sama dengan 0,05 diberi residual sama dengan 47, besar 2,012. Karena T hitung lebih besar dari T tabel yaitu 3,636 lebih besar dari 2,012 atau nilai sig T 0,0001 lebih kecil alfa sama dengan 0,05, maka pengaruh X2 atau motivasi terhadap kesiapan kerja adalah signifikan pada alfa 5%. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesiapan kerja dapat dipengaruhi secara signifikan oleh motivasi, atau dengan meningkatkan motivasi maka kesiapan kerja akan mengalami peningkatan secara nyata. Dari hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesiapan kerja secara simultan dan parsial. Dan dari sini dapat diketahui bahwa kedua variabel bebas tersebut yang paling dominan pengaruhnya terhadap kesiapan kerja adalah motivasi, karena memiliki nilai koefisien beta dan T hitung paling besar. Oke, baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya memohon maaf.